Mudah-mudahan ini customernya lagi nggak sibuk. Halo, assalamualaikum Pak. Ini Pak, mohon izin sambil saya videoin ya Pak. Yuhu. Bismillah. Merak bakau. Jakarta Pekanbaru. Selamat datang di Pekanbaru. Alhamdulillah. Iya. Ini bisa pasang kasur nanti. Assalamualaikum Hyundai Lovers. Ini sekarang hari kelihatan. Hari Kamis 13 Juli jam 9.43, masih pagi nih. Ini baru datang Hyundai Palisade. Helikopter. Iklan sebentar. Ini baru datang Hyundai Palisade Signature 4x4 warna hitam, interior dark navy. Ini orang sudah pesan dari bulan lalu, unitnya baru dapat 4x4. Ini untuk dikirim ke daerah Pekanbaru. Kita cek fisik keliling. Ini ada kupu-kupu nih. lagi berduaan kupu-kupu. Kita cek keliling. Ini bercak tangan orang nempel. Kita pastikan kondisinya mobilnya bagus. Ini stiker. Lagi cek unit. Ini rencana mobil dikirim minggu depan pakai towing. Tuh, Navy 4x4. Bedanya hanya ada dia penggerak 4 roda. Ini sekarang hari Senin 17 Juli jam 9.39. Hari pertama anak sekolah masuk nih. Ini mobil hari ini mau di pre-delivery inspection. Besok hari Selasa baru dicuci poles. Ini kita cek lagi, kemarin keliling udah bodinya. Ini dalamnya. Tuh, ini yang warna dark navy, ada aksa, ada wooden panel. Cakep banget ya. Ini 4x4. Perbedaannya hanya di sini. Dia ada terrain. Ada buat pengaturan 4x4, ada snow, mud, sand. Tuh captain seat. Ini ada list hitam. Kayaknya yang 4x2 nggak ada ya. Ntar kita cek 4x2. Mantap. Rencana nih naik towing ke Pekanbaru hari mungkin hari Rabu atau hari Kamis. Kemudian saya mau nyusul antara naik apa ya enaknya ya, masih dipikirin. Enaknya sih mungkin nikmati perjalanan naik bis ya. Pulangnya baru naik pesawat. Atau kita touring naik motor, atau kita bawa mobil, bawa keluarga. Cuman anak tuh udah masuk sekolah jadi agak repot waktunya. Oke, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini proses PDI, pre-delivery inspection sebelum mobil dikirim. Ini standar dari pabrik. Jadi pengecekannya apa aja nih Mas? Nah, pengecekan dari interior sama sistem mobil.
sistem di komputer, di mobil, semua fitur-fiturnya hingga smart sense-nya bekerja dengan baik dan benar. Di scan semua. Ini dia prosesnya. Jadi supaya sampai di customer itu kondisi sempurna. Ini mobil lagi mau dipersiapkan buat dibersihkan, dicuci, poles. Ini lagi dilepas stiker-stikernya. Yang kap mesin tadi udah lepas, yang atap nih nanti. Sekarang ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Jam 9.50 hari Selasa. Kemarin udah di pre-delivery inspection, di scan sistemnya, semua kelistrikan dicek. Bagus, nggak ada kendala. Ini proses mobil lagi dipoles. Ini yang ngerjain 3 orang. Kalian dicek detail kalau ada baret atau hal-hal yang tidak sempurna, nanti mereka kasih laporan. Kalian juga saya langsung ngecek ini proses pengerjaannya. Nanti velg juga dipoles, ban ini belum disemir. Keren. Ini Palisade 4x4 warna hitam, interior navy. Interior 4x4. Ini mobil udah selesai dibersihkan, dipoles. Kita cek lagi nih keliling. Kita cek keliling. Oh, udah disemir juga. Ban, velg udah dibersihin. Kita cek kebersihannya. Ini apa nih? Ada hewan terbang. Bagus. Cakep. Nah, tinggal dipasang totokan plat nomor nih, plat QR-nya juga sudah jadi berlaku, masa berlakunya tanggal sampai 13 Agustus 2023. Nah, dipasang nih di depan, di belakang. Nah, kalau ini nih, lagi diproses QC juga nih, lagi diesek-esek nomor rangka nomor mesin.
untuk delivery ke tempat yang lain. Esek-esek ya. Sekarang hari Kamis tanggal berapa nih sekarang ya? Tanggal 20 Juli. Kemarin hari Selasa udah dibersihin, cuman ada nunggu dokumen, makanya di detailing lagi nih, keliling. Hari ini insya Allah dia dijemput towing berangkat siang agak sore. Tuh, plat nomor juga udah terpasang. Mobil towing udah sampai yang buat ke Pekanbaru. Ini juga ada pengiriman nih, Palisade. Ini dalam kota. Kalau ini yang ke Pekanbaru. Nih. Nanti kita dokumentasikan prosesnya. Sebelum berangkat mobil di checklist dulu nih sama pihak towing. Ini sekarang tanggal 20 Juli jam 14.23. Tuh, dicek detail, memastikan bahwa kondisinya aman. Jadi estimasi kalau ini langsung berangkat berarti Mas? Langsung jalan. Langsung nyebrang ya? Iya, paling nyebrang nanti habis maghrib. Tergantung antriannya sih. Iya, tergantung antrian. Estimasi kan habis maghrib. Nyebrang berapa lama? 4 jam? 3 jam, 4 jam. Ya, jam 10 terus langsung nyambung tol gitu ya? Langsung nyambung tol, istirahat di rest area 100 berapaan itu. Itu tapi sebelum Palembang ya, masih Lampung ya. Ini tol terus sampai Palembang. Palembang nanti langsung lanjut Jambi. Dari Jambi Pekanbaru. Estimasi sampai hari Minggu kali ya. Bisa gak? Sabtu? Minggu ya. Nah, delivery Hyundai Palisade ke Pekanbaru. Ini proses mobil naik towing hidrolik. Nanti mobil di wrapping, kemudian dikasih car cover. Kurang kanan dikit. Ntar kalau udah naik mesin ininya dia akan ngejauh. Ini lagi di wrapping. Setiap ban udah diikat. Ini proses wrapping. Full keliling body rapat dari sampai bawah bumper. Tuh. Di wrapping. Ini juga ada tempat ban juga udah diikat ya. Aman nih, insya Allah. Ini di wrapping. Ini kita coba cek laporan ke customer. Kita video call.
Mudah-mudahan ini customernya lagi nggak sibuk. Halo, assalamualaikum Pak Malil. Ini Pak, mohon izin sambil saya videoin ya Pak. Ini lagi proses di naik towing Pak, mobilnya Pak. Sebentar Pak. Ini dia lagi proses wrapping Pak. Tadi saya udah kirim juga. Udah saya kirim ke Bapak foto. Kemudian nomor polisi mobil truknya juga nih saya kirim ke Bapak. Nanti kontaknya juga saya kasih ke Bapak ya Pak. Ini lagi proses di wrapping dulu. Iya. Oh iya, ini lagi saya proses sambil proses video ini Pak. Sampainya apa? Hari apa sampai Pekanbaru tuh? Saya kemungkinan nanti berangkat hari Sabtu Pak. Saya naik pesawat aja Pak. Oh iya, dikasih tahu aja saya jemput. Baik, terima kasih banyak Pak Mahril. Ini dia nih proses. Ini nanti dia berlapis setelah di wrapping. Nanti dikasih car cover lagi biar lebih aman lagi Pak. Baik. Gitu. Pak ya. Oke Pak, ini saya sambil videoin dulu ya Pak ya. Boleh. Oke. Nanti sampai Pekanbaru hari Minggu Pak ya? Kemungkinan sih hari Minggu Pak, kemungkinan. Minggu ya. Boleh. Nanti ke rumah. Gimana? Ke alamat rumah aja Pak. Oh iya siap Pak. Nanti udah saya Sherlock juga ke bagian driver towingnya. Baik. Siap Gitu. Pak. Oke, makasih banyak Pak Mahdil. Baik Pak. Oke, ini saya lanjut videoin ya Pak ya. Baik Pak ya. Makasih Oke. Pak ya. Ya, assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi. Spion dilipat. Ini car covernya nih. Ini car covernya. Nah, ini untuk bagian atapnya juga di wrapping. Nah, ini ada rongga dia. Jadi kalau batu ada loncat, ya mudah-mudahan jadi dia sebagai bantalan lah, gak langsung kena kaca. Ini car covernya habis di laundry ini tuh, sarung mobil tuh 20.000 habis laundry. Ini ngelondrinya di mana nih? Dari Jawa Tengah. Nah, ini penguncinya nih, keliling. Yang dari atas tadi melintang ke bawah. Nah, sekarang dikunci dari wrapping yang dari samping 2 kali. Ini berarti lapis 3 apa 4 ini. Nah, keliling. Kita cek. Di selotip di lakban kunci, ini lakban. Nah, asar tiap ngangkat asar mulu ya. Mudah-mudahan dah jadi berkah. Ini baru di laundry.
rapat. Di seputaran ini sih. Lalu diikat di beltnya nih. Tuh. Ada tali lagi. Mudah-mudahan nggak terbang. Kuat ya Mas ya? Insya Allah kuat ya. Hidroliknya naik. Ini palisad putih juga berangkat nih, kirim. Ini kirim pengirimannya dalam kota Jabodetabek. Nanti diikat lagi. Nah, ini diikat bagian tengahnya biar dia biar kuat dari terpaan angin Sumatera. Nah, ini bagian tengahnya. Ini koin uang 500-an. Tuh. Tarik sana, keikat di sana. Biar lebih kuat lagi, di tengah juga keikat. Ini diikat, depan diikat, belakangnya, depan belakang diikat. Tengah juga diikat. Di bagian belakang juga diikat. Kita pakai koin. Bismillah nih, semoga selamat sampai tujuan. Ada keran air buat cuci tangan, buat wudhu. Cakep, mantap. Tuh, jaga kebersihan. Wah, bisa buat wudhu ya. Cuci tangan kalau emergensi. Nah, ini mobil bismillah berangkat dari Depok ke Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Ini jam 8:30, udah sampai Bandara Soekarno-Hatta. Ini udah check in tanpa bagasi. Ini dia kios check in mandiri. Jadi kita tinggal input nama belakang, terus kode booking. Ini dia. Nanti pesawat jam 10.30. Bisa Pak? Belum bisa. Ini dia, bisa, udah berhasil nih. Jadi nggak perlu check in antri banyak, rame-rame di dalam. Nah, ini udah sampai di Terminal 1A. Pesawat jam 10.30. Nih, Jakarta Pekanbaru. Oh, ini udah selesai, udah sampai di bandara di Pekanbaru. Dijemput sama konsumen. Maaf ini Pak.
Assalamualaikum. Selamat datang di Pekanbaru. Alhamdulillah. Towing udah di kontak Pak tadi Pak. Udah sampai rumah deh ya? Oh udah sampai. Oh iya. Siap Pak. Oh ini dia pondok masakan khas Melayu. Iya, khas Melayu. Makan di sini Pak Aris. Kita makan di depan aja, Mas. Ini khasnya gulai patin. Patin. Oh itu udang galah. Udang galah. Wah, besar banget udangnya. Kalau yang di pojok sana itu apa itu, Pak? Kalau yang di pojok sebelah sana Ikan patin. ikan patin. Ikan bawang. Ikan Bawang. baung. Bawang ya. Oh bukan bawal. Bukan, bawang. Baung. Oh baung. Bentuknya hampir sama juga. Beda. Tapi ikan sungai semua ya. Kalau malas itu memang bisa. Kadang parkir sini Pak katanya. Bapak rumahnya yang pagar ini. Yang kuning ini. Oh yang kuning ini. Iya. Kita sampai. Oh jadi ini saya pilih nggak bisa masuk Pak ya karena ada mobil. Jadi saya harus parkir di luar dulu ya. Bisa nggak apa-apa Pak? Bisa. Nah, di depan saya ya. Oke sementara di depan dulu. Nanti kalau mau keluar baru saya mundur lagi. Iya. Oh gitu aja. Ini bisa mundur kan ini Pak? Bisa. Towingnya. Towingnya udah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Pak Aris santai dulu lah. Santai dulu Pak Aris. Biarin turun. Tuh supir. Wah, udah sampai duluan ini. Lama nunggu Pak Bayu ya? Wah. Aman di jalan, Mas Bayu. Tidur jalan. Wah, ini dia mobil sampai. Alhamdulillah nih udah sampai di rumah konsumen. Sekarang nih tanggal 22 Juli jam 14.50 hari Sabtu. Sampai juga di Pekanbaru. Kita di truk towing udah duluan. Tadi saya naik pesawat baru sampai sekitar jam 1-an. Terus makan siang dulu sama beliau Pak Mahlil dan Ibu. Mohon izin di videoin ya Pak ya. Gimana Ibu? Oh iya siap insya Allah. Panas ya. Nah, ini mau turunin dari mobil towing Hyundai Palisade di Pekanbaru. Palisade Signature facelift 4x4 4 wheel drive. Nah dia. Palisade Signature facelift 4x4 mendarat di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. Alhamdulillah mendarat dengan selamat dari Depok ke Pekanbaru. Lampu mundur nyala, lampu hazard nyala, lampu rem nyala. Ini sekalian kita cek. Ini 4x4.
Sendiri Bu. Bisa sendiri. Nah, Oh iya. Terus kalau dari ini harus jangan iya. tidak mendinginkan. Iya, AC-nya nyala. Terus nanti bisa dari handphone juga nyalain mobil. Oh, bisa begini ya. Terus ini ada namanya fitur rear occupant alert. Oke. Ini saya matiin. Sorry. Nanti alarmnya bunyi. Dia nandakan bahwa ada benda bergerak di dalam mobil. Ini saya lock. Anak-anak kan dalam. Tuh, dikasih alarm bahwa masih ada makhluk hidup di dalam mobil. Oh, gitu ya. Ya, kadang kan bayi suka lupa gitu ya Pak ya, tinggal dikasih alarm. Itu dia fiturnya. Ini untuk remote engine start, pencet lock 2 kali. Iya. Kemudian pencet hold. Kunci 2 kali Pak ya. Pencet lock 2 kali, Kalau 2 kali baru ini hold. baru hold. Dia nanti untuk matinya pencet hold Sekali aja. sekali aja. Agak ditahan sebentar. Agak ditekan, dia mati. Nanti dari handphone bisa juga kita nyalakan, matiin mesin. Nanti tolong di download dulu, mau pakai handphone siapa, bapak atau ibu? Di download aplikasi My Bluelink Pak. Bluelink sama My Hyundai Pak. Download, nanti register dari email, masukin password. Setelah itu nanti saya bantu. Masih kelok, ada orang di dalam mobil. Pencet di unlock aja. Di unlock, dibuka ya. Kita cek keliling dulu ya Pak. Dari depan. Ini lagi nih kalau dia belum keluar. Kalau posisi mobil nggak terkunci harusnya nggak bunyi. Oke. Ya, sambil dicek keliling ya Pak. Nanti baru dari luar kita cek ke dalam. Sekalian kita cek fitur-fiturnya. Ini elektrik smart tailgate. Iya. Ini bisa pasang kasur nanti. Nih, ini buat ini Pak. Iya. Buat melipat jok tengah. Ini yang L kiri. Oh gitu. Ini R kanan. Oh iya. Oke. Itu karena jok itu terlalu maju, Iya. terlalu mundur. Nanti ini bisa pakai kasur, bisa tiduran buat jalan-jalan. Nah, di sini bisa tidur loh. Ini ada DC sebagian Pak ya. Nah, tengok. Ini ada ban serep di sini Pak. Iya. Kunci roda. Kunci roda. Ini dongkrak, kemudian kunci-kunci. Maaf. Ini di sini. Ini towing, kemudian di sini. Ban serep di mana? Posisi ban serepnya? Ban serep nanti ini dibuka Pak. Oh iya bawahnya. Ini dibuka, ban serepnya di bawah sini. Dia velgnya juga racing Pak. Ring 20. Gardan belakang itu di bawah itu Pak ya? Apanya Pak? Gardan belakangnya di belakang ban ini ya? Dia penggerak roda depan Pak. Oh iya, 4 roda ini, maaf biasanya 4. AWD. Ini all wheel drive. 2 gardan ya? Iya, depan belakang. Oh, bannya di bawah ya, bukan di dalam ya? Ban serepnya di bawah. Di bawah ya? Saya kira di dalam sini. Enggak di bawah. Kita cek lagi sini. Kayaknya ada idea sih Pak ya? Kita cek. Papa ini bisa tidur loh. Ya, karena jangan Iya dia, biar dingin ya. Iya. Ini belajar pelan-pelan belajar sih Pak. Iya. Tidak bisa langsung ngerti semua fitur-fitur pelan-pelan. Oh iya. Ya, sambil kita jelasin. Boleh masuk di depan, Bapak. Ini kalau mobil mati tidak terkunci, hanya tinggal ditekan ini aja. Oh dari luar. Dia Dari luar pencet itu ya? pencet aja. Oh dari dalam? Diesel. Nggak ada dari dalam. Oh masih dulu yang tekan? Iya, jadi ditekan. Oh. Towing nih, berhasil, aman, selamat. Thank you, Mas. Semoga nanti ada orderan selanjutnya. Mobil udah sampai. Mantap. Nah, nih Bapak.
pakai CR-V, ada Terios dan Palisade. Rumahnya enak banget, tamannya luas. Ini injak rem, lalu ditekan sekali aja langsung dilepas gitu. Iya. AC. Oh, tekan sekali ya? Nggak usah beda sama ditahan. CR-V. Nggak usah ditahan. CR-V ya tahan dia. Dia AC. Ini kalau auto dia langsung besar sendiri. Kalau dalam panas dia otomatis dia udah suhu udah mulai dingin dia akan turun. Tapi kalau kita agak terganggu kita bisa langsung kecilkan kipas yang ini, Pak. Iya, tapi dia minyaknya nggak cukup ya. Ini udah shift by wire, jadi dia tombol aja, nggak pakai tuas lagi gitu Ibu. Hanya tombol. Tapi dia untuk perpindahan ini mobil harus berhenti sempurna dulu Pak, baru Bapak bisa. Misalkan dari D mau ke R, mobil berhenti sempurna baru kita tekan. Pada saat di D ini Bapak bisa mainkan pedal shift. Ini dia pedal shift. Dia plus itu dia untuk naikkan gigi ke atasnya 1 sampai 8, minus ya sampai ke 1 gitu. Kalau nggak pakai ini? Nggak apa-apa, berarti di otomatis saja. Naik sendiri dia. Dia otomatis dia naik sendiri. Kemudian ini ada drive mode. Ini eco. Oke. Bentar. Eco. Kemudian tuh comfort. Eco, comfort, sport. Kalau sport ini dia lebih agresif ini Pak. Oh iya. Setirnya boleh Pak? Macam cara ini dia. naikkan lagi Pak. Ini ditekan ke bawah, dia teleskopik. Ini yang hitam, hitam apa? Dia bisa dimaju mundur, naik turun. Setelah melihat itu Pak. Setelah pas posisinya pas, dikunci lagi. Ini bisa dimaju mundur juga Pak. Kuncinya ke atas. Ke atas dia kuncinya. Sampai ke atas, kurang ke atas. Sampai bunyi? Sampai klek gitu Pak. Ya lagi. Di sebelah sini mungkin tuasnya. Ya udah pas mentok. Sudah Pak? Udah. Enggak bunyi tapi Pak. Enggak. Ya. Biar ada yang kunci. Kalau nggak kelihatan tuh kayaknya kurang pas kan. Tapi udah normal begini Pak. Ya ini juga bisa diatur tempat duduknya. Bapak misalkan kurang tinggi gitu ya. Kan di atas masih ada spare, nggak kepentok untuk bagian kepala. Setirnya agak lebih tinggi dari ini. Bisa disesuaikan lagi nanti Pak. Kan nanti dia nggak kelihatan. Kemudian ini smart. Untuk mode sportnya smart. Di sini smart, di situ juga nanti dia ada smart. Iya macam. Sport, eco. Saya pakai eco aja biasa. Eco ya dia buat lebih hemat BBM dan dia nggak agresif gitu. Kemudian ini kita tekan tengah, ini 4x4 dia buat snow. Snow bersalju, salju ya. berlumpur, atau dia berpasir. Kalau tiganya tidak ada, Ya kita matikan aja. Kita setting di sini. Dalam kota kan nggak boleh. Eco, betul dalam kota. Kemudian ini ada downhill assist. Oke sebentar, kalau pilih ke terrain berarti drive-nya nggak berfungsi ya? Tetap dia. Tetap juga. Dua-duanya eco tetap jalan. Iya. Ini terrain. Eco-nya tapi nggak muncul ya? Salah satu berarti. Iya, salah satu kayaknya. Kemudian di sini ini untuk pendingin di jok. Di bagian belakang bisa Ibu dinyalakan, bisa dari sini juga. Di jok ini. Tombol ini. Oh, yang di bawah ya ini. Ya, yang seperti ini gambarnya Ibu. Pendingin. Ini dia joknya dingin. Kalau dengan kipas. Kalau yang ini dia panas. Kalau nyala lampunya 3 dia berarti paling panas. Ini agak panas, ini hangat lah. Iya, bisa dimatikan juga. Bisa dimatikan. Ini karena masih ada plastik ya, jadi mungkin belum terlalu terasa. Ini jarang kita pakai, mungkin cukup dari kipas ini aja ya. Ya, AC. AC aja. AC-nya ini kalau sync ini Bapak tekan berarti synchronize antara kanan, kiri, dan belakang. Jadi semua sama. Tapi kalau sync-nya kita matikan, kanan kiri bisa berbeda. Saya mau di sini, aduh gerah banget. Saya mau 19, Bapak terlalu dingin. Betul. Itu bisa. Belakang juga bisa diatur berbeda sendiri. Kalau sync, synchronize itu semuanya sama. Prosesnya 25 aja. Siap ya. Kemudian ini rear climate. Apa itu? Untuk AC, pengaturan AC belakang. Nah, ini dia. Pengaturan AC belakang. Ini
pengaturan penghangat dan pendingin juga bisa dari depan. Ibu duduk di kiri, nah nanti dia dingin lama-lama. Ya, karena masih berplastik. Masih ada di plastik. Atau di sini panas. Mungkin kalau panas lebih terasa. Kalau dingin karena cuacanya panas ya. Setelannya masih dari monitor, Pak. Di belakang ada juga bisa. Bisa juga. Ini kalau misalkan dari depan mau di Berarti atur. sinkron ya. Ini sama ini sinkron ya. sinkron. Sinkron ya. Rear climate. Ini kalau rear climate itu dia khusus untuk AC-nya aja, Pak. Kalau ini pengaturan panas dingin di kursi. Oke. Dia berbeda. Ini AC aja ya. Itu untuk AC-nya aja. Terus nah ini ada kiblat. Ada kiblat. Kunci kaca supaya kacanya nggak bisa dimainkan. Itu chat lock, Pak. Jadi kalau Bapak aktifkan, Ibu mau buka pintu dari dalam nggak bisa buka. Coba Ibu buka pintu belakang, Bu. Oh iya. Itu chat lock. Berarti kunci pintu. Buat ngunci pintu. Oh, kunci pintu. Sama Serpnya nggak ada itu. ya di software aja ya. Serpnya nggak ada. Oke. Ini Kalau oke, kaca, sudah paham. kaca ini juga kaca bisa. Oke, ini sudah paham. Kemudian ya sekalian kita coba fungsi-fungsinya. Iya. Oke, sudah. Bisa. Jadi itu memory sheet, Pak. Jadi misalkan Bapak nih sekarang udah posisi begini. Ini posisi Oke. settingan Bapak. Ya sekarang begini posisi kita. Itu nanti Bapak misalkan mau di L1 atau di 2. Misalkan Bapak 1 nih, nanti ya ditekan. Nanti ada saya kirim buku panduan cara menyetingnya gitu, Pak. Iya. Itu untuk settingan memory sheet-nya. Oke. Misalkan Ibu mau bawa juga nih, Ibu yang nomor 2-nya gitu. Oh gitu. Oke, ada 2 orang. Jadi Dua orang settingannya pengemudi, 2 orang pengemudi. atau supir barangkali gitu, Pak. Kalau Tapi pas kalau sendiri satu aja mungkin ya. ya misalkan Bapak mau Supir sendiri ya satu ya. mungkin settingan duduk Bapak masuk driver kan mungkin berbeda gitu kan, Pak. Iya. Oke, sekarang ini Pak, yang off ini apa nih Pak? Itu coba boleh dipencet, Pak. Silakan Pak. Itu vehicle stability control, Pak. Jadi biar dia nggak overdrive, oversteer atau understeer. Nah, ini untuk jadi kalau kita nyetir, Bapak misalkan kecepatan agak tinggi, belok ke kiri kan kadang ini kok mobil ngelebar gitu ya. Atau Bapak nyetir, kok nih agak terlalu dalam. Nah, dia buat menstabilkan vehicle stability control, Pak. Buat mengontrol selalu on dia nih Pak. Dia defaultnya tuh dia traction and stability control. Off. Sekarang off. Ya, dia off. Tapi ini gini aja posisinya. Kalau yang ini buat electric parking brake. Parkirnya ya. Posisinya itu warna merah. Yang warna merah samping angka 37. Kalau kita tekan ke sini, dia harus sambil injek rem. Baru ngebuka rem tangan. Electric parking brake. Ya, Bapak tekan. Dia kebuka electric parking brake, tapi kan dia masih posisi di P, jadi masih terkunci. Kalau kita mau ini, kita tarik, Bapak tarik, dia ngerem. Kalau ini untuk membuka pintu belakang. Ya, boleh dipencet? ini boleh digeser dulu. Boleh Pak. Agak keras. Bagasi belakang, nutupnya tinggal ditekan lagi, Pak. Ini lagi. Iya. Oh, iya. Sempurna. Itu belum pernah saya coba di survei. Mungkin bisa juga, tapi saya belum saya coba. Saya bisa buka aja, nggak pernah saya tanya pula apa nutupnya. Tapi bisa nutup itu juga ya? Harusnya bisa. Bisa. Terus ini ada namanya, kita ke setir ya Pak ya sekarang. Iya, sekarang ke setir. Oke. Kalau ini namanya line keeping assist, line following assist. Kalau kita tekan, tapi dia harus sambil jalan ya Pak. Nanti dia ini yang gambarnya sama seperti ini. Setir terus ada garis yang itu. Dia buat line keeping assist, dia membaca marka jalan Pak. Jadi kalau Bapak nyetir diaktifkan, dia indikatornya nanti akan berwarna hijau. Ketika jalan belok, Bapak lepas setir, dia akan belok sendiri Pak. Belok kanan kiri, dia ngikutin di marka jalan. Misalkan garis jalannya nih Pak ya, yang warna hitam nih kanan sama pot ya. Dia akan menjaga mobil di tengah. Terus ketika nih marka jalannya belok,
Pada lawan di depan, dia akan belok sendiri. ada lawan di depan. Dan Bapak kalau belok nggak pakai sen agak dilawan sama dia. Hah, gimana nih? Belok nggak pakai sen? Ya, Bapak belok ngelewatin marka jalan tapi nggak pakai sen. Mobil ini ngebaca seolah-olah pengemudinya nggak konsentrasi. Ini juga. Ini sennya nih ada blind spot monitor. Iya. Blind spot monitor kanan, kiri. Ya Pak. Iya, iya. Oke, Ini oke, untuk oke. pengaturan kursi. Ini Oke. atas, bawah, atas. Oh iya, iya. Ini reclining. Oke. Kalau ini lumbar support buat Apa itu? punggung. Bapak menyender, Oke. terasa? Oke, terasa monggo. Oh, masuk ke dalam ini. Iya, apa iya. Jadi buat Fungsinya di ini tulang aja? punggung, ini? iya. Dua fungsi aja. Iya, Ke maju belakang, mundur. maju. Betul. Lebih berfungsinya ke depan kayaknya. lebih menopang punggung soalnya gitu ya. Satu lagi Pak, ini ada extended buat sandaran betis Pak. Tapi sedikit ya. Ya, Tapi sangat nyaman. Sangat nyaman. Betulnya dia pas jadi enggak lebih. ya jadi dia biar pas. Biar pas. Tinggal disesuaikan sesuai kenyamanannya dan kebutuhannya. Auto hold, untuk auto hold kita tekan. Bapak boleh nggak apa-apa sambil maju dikit aja nih Pak. Ini masuk ke D, masuk ke posisi D transmisi, pindah ke D boleh Pak. Injek rem. Terus Bapak gas itu kan hijau ya Pak. Hijau ya. Terus Bapak angkat kaki dari rem, mobilnya nggak jalan, kunci. Kalau mau jalan depan jalan, Bapak tinggal injak gas dikit di jalan. Oke, sudah paham. Ini matikan aja, Pak. Ya itu untuk stop and go sih Pak, lebih enak. Oke. Saya biasa suka pakai di pendakian ya, Pak. Oh ya boleh. Kalau di pendakian penurunan ini ada namanya downhill assist Pak. Kira dulu, Pak. Boleh dipakai dulu, Pak. betul. Nyaman, Pak. Biar lebih aman. Saya biasa harus pakai sepatu, Pak. Sandal ini saya biasa suka lepas, Pak. Kurang rigid gitu Pak ya. Kurang pas dia takutnya nyangkut kaki saya, nyangkut sendal. Jadi Electric kalau- parking brake-nya nih belum dinaikin Pak. Apa itu, Pak? Rem elektriknya belum. Oke. Ya. Karena tadi pas masuk di D dia otomatis kebuka Pak. Oke. Oh, bisa begitu, Pak ya? Ya itu teknologinya Pak. Oke. Itu yang ini itu biasanya kalau mobil lama itu saya masih matikan juga nih rem parkirnya. Nggak bisa otomatis dia. Kalau Ya. sudah di D. Ya, jadi kalau di D dia langsung turun. Oke. Ini downhill assist. Jadi kalau Bapak turun dia membantu pengereman, Pak. Kita pencet ini. Biar nggak nyelonong mobilnya. Sebenarnya- Kalau Matic itu kan makin turun Cepat dia makin kencang gitu kan, Pak. Saya pencet, Pak ya. Ya apa-apa. Boleh. Nah, tuh. Brake control. Dibantu pengontrolan untuk pengereman di jalur menurun. Off. Berarti sekarang off, Pak ya. Iya. Off ya. Kalau on itu baru sekali lagi, Pak ya. Oke, on. On, Tapi off. lampunya langsung hilang. Oh, di situ munculnya ya. Sini yang permanen di sini ya. Oh iya, Ya, di sudah. kanan sebelah kanan. Oke. Sekarang saya matikan lagi. Iya. Oke, sudah paham. Sekarang masuk ke ini. Ini apa nih, Pak? Kamera 360, Pak. Ini Boleh harus dipencet? harus ditekan dulu aktif atau bisa otomatis? Bapak boleh, kalau otomatis Bapak langsung pencet ke R, Pak. Oh, gitu. Kalau R otomatis ya? Iya, Langsung boleh aktif sambil injak rem langsung pencet ke R. Dia langsung tampilannya 360. ya? Langsung rem parkirnya lepas. Dicoba dulu, Pak. Nah, injak rem, kemudian pencet R, langsung lepas rem parkir. Ini kamera 360. Ini sekeliling kelihatan semua. Dia langsung aktif. Ini kita bisa cek juga, Pak. Kalau Bapak nggak yakin di sebelah kiri ini ada apa ya? Ada besi atau ada apa? Kita bisa cek tuh. Oke, saya masuk pilih lagi P ya. Ke P, Pak, ya. Ini kurang nyaman sih, Pak, karena lagi pakai sendal ya, Pak. Ya nggak pede jadi, Pak. Nampak orang dari belakang deh. Nah, tapi bisa sambil kita aktifkan sambil gini, Pak. Kayak itu tadi yang saya maksudkan. Kayak itu nggak mesti R ya. Oke. Kita mau cek sendiri, ini cek belakang, ini cek dari atas ke bawah. Kalau ini cek kanan dan kiri. Detail ini kiri, ini kanan. Ada mau tanyakan, Mas?
Kenapa mobil kita hitam jadi putih mah? Iya. Ya itu settingan dari pabrik. Itu settingan pabrik. Iya mah ya. Jadi berubah ya. Jadi ini apa namanya? Bukan sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya. Settingan itu dari. Settingan aja jadi kombinasi dia kiri kanan jadi begini gitu. Ya, soalnya dari atas Pak ya. Dari Supaya atas. dipadukan kiri kanan tadi. Makanya warna mobil nggak Kok berubah. nggak jadi hitam Nggak gitu. jadi hitam, ya. Tapi yang real time-nya kelilingnya, Pak. Tapi kalau mobil putih pas kali nih. Langsung kayak aktual kali ya. Iya. Ya kayak Kucing pun kelihatan. Iya, kucing pun kelihatan. Ini kan keramik Bapak juga pas gitu ya. Pas Hanya ya? mobilnya aja yang beda. Parkirnya lurus ya. Karena di kameranya dari sisi depan, spion kanan kiri dan belakang. Alhamdulillah Pak, kita start dulu. Ya, siap. Jadi saya matikannya. Oh, Hold buka ini sama tutup. hold ini untuk buka bagasi. Buka bagasi, Pak. Buka bagasi, pencet lagi untuk nutup bagasi. Yang Yang atas, sama? iya, pencatan yang sama dia nutup bagasi. Oke, sudah 2. Kalau ini yang hal belakang ini Itu untuk nyalain mesin. Pencet kunci 2 kali, tek tek, terus tekan hold. 1, 2, 2. pencet hold sekali. Agak ditahan. Kurang berarti pencet lock 2 kali. Ulang lagi, Pak. ulang lagi, Lock Pak, ya. 2 kali. Gas burut Pak ya. Nah, tek 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 tek, hold, tahan, respon. Nah, matiinnya tinggal pencet hold. Matikannya coba pencet hal nih ya. Iya. Oh, dikombinasi deh ya. Heeh. Tadi ini sama ini ya. Betul. Ini 2, ini 1. Iya. Ini 1. Matikan, tekan hold lagi. Yang paling bawah. Oh, bawah, yang bawah juga. Oke, Iya. oke. Yang bawah juga. Ah. Terus Bapak pencet unlock 2 kali. Tuh 2, yang keduanya ditahan, Pak. Tuh 2. Yang keduanya tahan. Tahan aja. Jendela terbuka. Harusnya ini terbuka juga nih. Coba kata kunci dari dalam tadi mungkin. Pencet lock 2 kali, yang keduanya ditahan, Pak. 1, 2, yang keduanya tahan. Dia ngunci. Ada nutup jendela. Terus coba pencet unlock lagi, Pak, 2 kali. 1, 2. Tahan yang keduanya. Nggak mau. Nutup kaca, pencet lock 2 kali. Mengunci 2 kali, yang keduanya ditahan. Berhasil, 4-4-nya bisa. Jadi kalau misalkan lagi parkir mepet nih, Bapak nggak usah buka pintu, mau ngambil sesuatu ketinggalan di kursi atau di dashboard, tinggal pencet unlock aja. Unlock 2 kali. Unlock 2 kali, yang keduanya ditahan. Oke. Unlock 2 kali. Yang keduanya ditahan. Fitur 1. Tadi hanya belakangnya doang ya, Pak. Ini mesti ada pancingannya sedikit dia. Fitur kedua, buka tutup. Jadi di menu utamanya ini jam nih hari Sabtu 22 Juli. Menu utama itu ya. Ini jam 16.52. Kemudian ini phone connection, phone projection. Ini misalkan Bapak disambungkan ke USB, nanti yang hubungannya sama GPS, kemudian nelpon, tapi dia perlu sambungan Bluetooth, Pak. Kemudian ini voice memo, climate ini AC, AC pengaturan AC depan, AC belakang. Suhunya ini kan 22 ya, Pak. Yang kiri, yang kanan 24, yang belakang posisi mati. Kemudian ini mode valid. Ini belum diaktifin Bluelink soalnya. Mode valid itu nanti dari aplikasi Bluelink. Misalkan Bapak lagi parkir di mall atau di hotel, Bapak kasih radius 100 meter. Kalau dia lebih dari 100 meter, si tukang valinya, supir valinya, Bapak akan dikasih notifikasi di handphone bahwa dia taruh mobilnya lebih dari 100 meter. Dan Bapak bisa tracking di GPS-nya posisi mobilnya taruh di mana. Kalau minta tolong sama orang lain parkir. Iya, Bapak bisa kontrol mobilnya. Terus ini ada passenger talk. Bapak lagi jalan, anak-anak misalkan Bapak ngomong, udah tidur, istirahat, misalkan lagi jalan kemana ya, pas Bapak lagi nyetir, sambil tekan ini, nanti ada Bapak ngomong, suara Bapak akan ditransfer melalui audio yang ada di belakang.
Ini namanya fitur passenger Hmm. talk. Ini kalau quiet mode, saya juga belum pernah nyoba nih kalau quiet mode. Ya suruh dia hening mungkin semua. Ini rear climate pengaturannya. AC belakang, ini mati posisinya off. Kemudian ini radio, ini media. Kalau setup media ini tentang audio. Nah, setup ini ada vehicle. Vehicle ini pengaturan fitur-fitur Hyundai Smart Sense, Pak, yang sensor-sensor. Kalau di depan ada kendaraan, Bapak nggak ngerem, dia ngerem sendiri. Di samping ada kendaraan, dia kasih warning. Di belakang Bapak mau mundur, dia kasih warning dan ngerem sendiri. Ini fiturnya di vehicle. Sekarang settingannya setting power ini on semua. On semua, Pak. On semua ya. Kemudian ini untuk sound device connection tadi yang Android Auto. Ini ada Bluetooth system. Kalau yang penting sih di vehicle ini, Pak, mungkin Bapak. Kalau BlueLink ini buat sinkronin. Tadi udah diaktifin ya, Pak, BlueLink-nya? Sudah. Udah dia daftarin email? Belum. Nanti setelah didaftarin ini, Bapak scan ini, dia biar terkoneksi. Nanti baru bisa kita kontrol mobilnya, Pak, dari handphone. Kita coba nanti, Pak. Nah, kita ke vehicle dulu. Yang tadi ini secara umumnya dulu ya, Pak. Ini driving convenient. Ini smart cruise control. Ini dia, Pak, smart cruise control. Oke. Ini dia adaptive cruise control. Diaktifkan, pencet ini. Not mad karena posisi mesinnya mobilnya diam, dia harus sambil jalan. Oke. Jadi smart cruise control itu dia bisa mendeteksi kendaraan yang ada di depan dan menyesuaikan kecepatan sama kendaraan yang ada di depan tanpa Bapak harus gas, tanpa Bapak harus rem. Iya, tapi kalau kita rem sendiri, Ya bisa, dia ngikutin kita ya. ngikutin Bapak. Kemudian kalau yang bawahnya ini buat pengaturan jarak dengan kendaraan di depan. Dia jarak mau jauh atau agak dekat. Itu bisa disesuaikan. Ini menghidupkan mematikannya pencet apa? Tinggal dipencet lagi aja tombolnya. Gitu. Oke. Ini masih diulang lagi, Pak. Ya, nanti itu diulang lagi. Bisa nangkep sekali ini. Ya, 2 hari, Pak. Itulah Pak, harus 2 hari di sini. Bisa diulang lagi. Enaknya sambil jalan nanti, Pak, dicobanya, sambil Pak. Jalan, ya? Oh. Biar langsung uji. Oh, ini fiturnya seperti ini bekerjanya gitu. Jadi biar lebih cepat ditangkap, Pak. Dan cari jalanan yang agak lowong gitu, Pak. Ini warning volume. Insya Allah. Dia kalau ada suara sensor, Pak, bibit kayak gini kan kenceng. Ini agak kenceng. Ini sedang low. Bapak mau pakai yang mana? Tadi pakai medium. Kemudian ini parking. Sensornya. Ini kita aktifkan aja. Ada lawan kita. Medium aja. Medium. Ini driver attention warning. Ini leading vehicle departure alert. Dia mendeteksi kalau misalkan Bapak lagi stop and go, Bapak lagi berhenti, depan jalan nih, dia kasih warning, Pak, mobil di depan menjauh. Kita dikasih notifikasi di sini, dikasih bunyi-bunyian gitu kan, sensor. Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ini, Pak. Kemudian takutnya apa yang dia kasih kita nggak paham. Gitu. Ada driver attention warning, gambar cangkir kopi, Pak. Kalau dia ada gambar cangkir kopi di MID, berarti dia mendeteksi supir itu berkendaranya konsentrasinya udah menurun. Disuruh ngopi dulu sebentar, rehat dulu sejenak gitu, Pak. Suruh istirahat, jangan dipaksain. Kemudian ini driving safety, ini forward safety. Kalau ini mendeteksi kendaraan di depan, iya. Bapak nggak ngerem, mobilnya ngerem sendiri. Secara otomatis. Yang on, Pak, ya? Ini on. On semua, Pak, ya? Kalau Bapak matiin, mesin mati, dinyalain lagi, dia aktif lagi. Oke. Kayak dia di default ya. Vita. Kemudian ini lane safety yang lane keeping assist, lane following assist, pengaturannya di sini, Pak. Indikatornya nanti di depan. Kalau dia warnanya hijau tuh agak ada gambar setir, sama sebelah kanannya. Kalau hijau berarti dia aktif. Itu lane safety. Kemudian ini blind spot safety. Kalau di kanan kiri ada kendaraan dikasih warning. Ini ada gambar tanda panah di sini, Pak, kelihatan, Pak. Itu nanti dia warna merah. Dia kasih bunyi-bunyian dan dia lampunya nyala. Kalau Bapak lagi posisi diam, belok mau putar balik, ada kendaraan dari samping misalkan motor, Bapak tetap menginjak gas, motor itu lewat, dia mendeteksi mobil akan terjadi benturan, dia ngerem sendiri, Pak. Jadi mungkin perlu adaptasi biar nggak kaget, Pak, sama sensor-sensornya. Kemudian nih blind spot view monitor,
Nih, boleh sen kiri sen kanan Pak, dikasih Pak. Atau dia blind spot monitor. Iya. Yang kanan, kemudian yang kiri juga ada. Kemudian ini ada exit safety. Artinya ketika lagi diam di belakang mau buka pintu, ada kendaraan dari belakang, dia mendeteksi akan terjadi benturan, pintunya otomatis terkunci, nggak mau kebuka sampai dia default Pak ya. Default. Ya. Sampai kendaraan itu lewat baru bisa terbuka kuncinya. Ya. Bisa dimatiin Pak. Tapi nanti aktif lagi. Mesinnya mati, dia nanti aktif lagi pas kita nyalain. Itu, Pak. Kemudian parking safety. Ini surround view monitor yang kamera 360 tadi Pak. Oke. Kita aktifkan. Itu sudah default semua Pak Ya, ini rear cross traffic safety buat mendeteksi kendaraan dari belakang arah kanan atau kiri. Semakin dekat kendaraan itu, ketika Bapak mau mundur parkir, dia mendeteksi kendaraan dari kanan kiri, dikasih warning. Makin dekat mau terjadi resiko benturan, dia membantu pengereman secara otomatis. Kemudian ini cluster. Ini untuk brightness-nya, kecerahan dari tampilan speedometer. Sedang aja sih Pak, medium aja. Ya, mesin 10. Kemudian ini ada welcome sound. Jadi kalau Bapak buka mobil, ada suara welcome-nya gitu dari Hyundai khasnya. Oh, tadi ada suaranya Pak? Ada, mungkin Bapak belum ngeh aja tadi. Nih, ini juga cluster time selection. Jadi speedometer ini bisa diatur Pak. Modelnya seperti ini. Oke, sebentar. Ini klasik atau bus. Ini kan full digital soalnya Pak. Boleh injek gas sedikit, itu RPM yang sebelah kanan. Atau yang umum defaultnya seperti ini. Tadi door ya, power tailgate. Ini dia smart tailgate-nya belum diaktifin. Ini pintu belakang tadi. Iya. Oke, Jadi kalau mendeteksi, berarti nggak default ya? nanti dicek lagi Pak. Ini udah diaktifin. Jadi tadi pintu terkunci, kita dekat bawa kunci ke pintu belakang, dia otomatis kebuka. Tapi mesti berhenti dulu Pak ya? Agak berhenti berapa sejenak lah ya? Agak jeda dulu, dijedain. Pakai jeda 30 detik dia. Kalau lewat aja terbuka, ya repot juga Pak kan? Ketika kita mendekat, dia kan ngebaca pakai dua bunyi bip bip. Kalau ini mau kebuka, ya kita menjauh aja langsung, otomatis langkah kita. Saya pernah soalnya kayak gitu Pak. Di parkiran agak rapat, boleh ngedeteksi mau agak ngebuka, saya buru-buru ngejauh biar nggak ngebuka pintunya. Kalau kita diam aja, dibuka, lama tetap bunyi dia ngebuka belakang tembok, ya kena nanti temboknya Pak. Jadi gores. Insya Allah. Gitu. Terus ini bluring Pak. Oke. Ini dia bisa nelpon sendiri dari mobil, karena mobil ini punya GPS-nya sendiri Pak. Oke. Bapak bisa tracking mobil ini, kecepatannya berapa, jalan jam berapa, tahu Pak. Di handphone. Ini road assistant. Jadi kalau mobil kayak tadi kejadian salah ngisi BBM, terus nggak ada yang bisa bantu, Bapak tekan ini. Tekan itu, oke. Dari mobil akan nelpon ke call center. Oke. Untuk bantuan minimum, kita kalau orang nggak bisa datang, kita dikasih arahan sama mereka, kita harus seperti apa. Kalau emergency, ya? Betul. Emergency aja nih Pak. Ya, yang terkait dengan mobil ya Pak. Oke. Tinggal dipencet aja. Cuman ini belum diaktifkan. Nanti kita aktifkan setelah pengiriman. Oke. Kalau SOS ini yang hubungannya dengan kesehatan atau kecelakaan Pak, atau ada tindakan kriminal, akan disambungkan ke kepolisian terdekat melalui call center. Atau misalkan lagi nyetir, tiba-tiba ada kejadian Bapak kurang sehat, atau misalkan ada kenapa gitu ya, telepon pencet sini, dia akan nelpon. Kalau Bapak nggak respon, dia akan telepon balik, memastikan keadaan tuh baik-baik aja Pak. Nelpon ke handphone kita? Enggak, ke mobil Pak. Ke mobil ya? Mobil ini punya nomor sendiri. Oh gitu. Dia punya jaringan internetnya sendiri. Itu cara kita menjawabnya? Langsung tinggal angkat teleponnya aja Pak. Ada dia dari sini. Iya. Oke. Ada tombolnya nanti Pak. Oke, itu masih dicoba. Terus ini kita coba. Buka semua ya.
Untuk nutup yang sebelah sini Pak, ditekan ke depan. Oke. Tapi untuk nutupnya bawahnya masih manual. Oke, manual. Kalau ngebukanya dia otomatis. Kalau untuk panoramik yang sebelah sini open, buat yang tengah. Itu bisa buka plafonnya aja ya. Iya, dia hanya panoramik. Open, close, tutup. Oke. Ya, tengah-tengah nggak ada fungsi Pak ya? Nggak ada untuk ini ya. Oke. Lampu biasa Pak ya. Lampu. Nah, jadi untuk garansi Palisade itu mesin 3+1 tahun, 4 tahun, atau 100.000 km. Kemudian servis pertama itu di 1.000 km atau 1 bulan sejak tanggal serah terima. Jadi nanti sebelum tanggal 22 Agustus di bulan depan atau 1.000, mana yang lebih dulu dicapai Pak? Itu servis pertama. Servis keduanya nanti di 15.000 km atau 1 tahun. 15.000, tapi nanti bengkel sih merekomendasikan untuk ganti olinya setiap amannya di 7.500. Enggak per 6 bulan nggak? Per 1 tahun kita sebenarnya Pak. Tapi kalau mau 6 bulan lebih aman, lebih boleh. Kalau mobilnya biasa 6 bulan. Mobil Jepang biasanya begitu. Pas 1 tahun. Kalau Hyundai kita semua 15.000 km atau 1 tahun. Masih aman ya? Itu sesuai buku petunjuk servis. Kalau mau ikutin boleh. Tapi kalau nggak mau ngikutin lebih awal juga lebih baik itu untuk keamanan. Gratis servis untuk jasanya maintenance, free maintenance itu 75.000 km atau 5 tahun. Gratis jasa servis. Kalau untuk spare partnya biaya sendiri Pak. Penggantian oli, filter oli itu biaya sendiri kalau untuk Palisade. Kemudian garansi audio kelistrikan itu aki 2 tahun atau 40.000 km. Mana yang lebih dulu dicapai? Oh ya. Ini blind spot monitornya aktif itu Pak, sambil nyalain sen. Ini lagi ya, coba. Butuh saya setirnya supaya kelihatan semua ya. Saya depan sedikit. Test drive nih. Ini Palisade di Pekanbaru. Ini sedang adaptasi dengan ya, hari ini saya mobil. Lebih ini sehat, makanya kemarin tidak begitu maksimal belajar ya. Karena lelah juga sama kita. Iya, udah fit sekarang insya Allah. Tidak. Unilak, Unilak itu apa ya Pak? Unilak, Unsri. Itu swasta. Itu karena ini baru lulus anak SMU kan, jadi banyak iklan-iklan. Ini Living Wood Pak, mallnya Living Wood. Sana SKA. SKA itu Sentral Komersial Arengka Pak. Transmart sebelah kanan Pak, Transmartnya. Oh, Transmart kanan. Ini kita di tengah-tengah kota juga nih. Nah, posisi seperti ini biasa Pak Aris tetap di D atau di N Pak? Bapak menyalakan auto hold-nya Pak. Auto hold aja Pak. Auto hold ditekan. Udah lepas aja gasnya. Remnya. Dan ngunci dia. Lebih nyaman begitu Pak ya? Kalau saya pribadi saya senang pakai auto hold. Cuman orang kan berbeda-beda gitu ya Pak. Lebih nyaman yang mana? Dari sisi mesinnya kerjanya seperti apa Pak? Mana lebih ringan dia kerja Pak? Sama aja Pak. Itu fitur itu kan memudahkan kita aja Pak. Jadi insya Allah nggak ada efek. Kalau biasanya kalau mobil yang nggak ada fitur auto hold masuk di D, kita rem tangan kan dia tetap neken ke depan gitu kan Pak, tenaganya tapi ditahan. Informasinya itu bikin matic jadi cepat rusak gitu. Nah kalau ini kan dia teknologi didukung untuk mensupport kita dalam berkendara stop and go. Langsung aktif tuh ketika kendaraan motor ya kanan kiri mendekat langsung aktif dia. Default Pak ya? Tidak. Default Pak ya? Surround view monitor, check surrounding for your safety. Jadi dan memang di sini suasananya juga apa ya? enak Pak ya? Ya di jalanan nggak macet, mau buru-buru mau kemana? Kalau di Jakarta kan semua orang terburu-buru, nggak ada yang mau kalah. Kita ke kanan Pak, kita ke Medan Pak. Oh kanan ke Medan. Nah, kita ke kiri, kita ke Sumbar Pak. Oh. Pak ya. Kita udah Subrantas kita City lingkar Park. kota nih Pak. Jadi kantornya di lingkar kota Pak, nggak di tengah-tengah kota persis. Subrantas tadi sini. Nah, ini jalan SM Amin Pak atau Arengka 2 arah kantor saya Pak. Kita pencet ini aja bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya. Bapak pencet tombol yang transmisi ini di sini nggak akan berubah nih Pak. Ini sambil jalan nih saya pencet R. Saya lupa ngisi minyak Pak, kelewatan karena ngobrol. Oke kita ke depan lagi. Ada ya.
Asik ngobrol Pak. Pak. Iya ya. Fokusnya lupa jadinya. Fokus lupa dengan sininya. Fokusnya ke kantor. Kantor. Oke. Lupa ya. Iya asik ngobrol nih Pak. Ini mobil kita nih. Oh iya. Oh ini ya? Iya. Royal Platinum. Iya, itu mobil kita terus tadi. Iya. Ikan saya kasihkan konsultasi ya. Lupa yang mau kita tuju minyak. Fokus ke Royal tadi, dia lupa minyak. Silakan Royal. Tapi sejauh ini sangat nyaman Pak. Ya, masih lebih butuh kenyamanan sih Pak. Pom bensin. Ini apa nih, Stadion Utama Riau? Nanti kita ke situ Pak. Stadion bola itu Pak ya? Nah, tapi sudah nggak terawat Pak ya. Tapi luar, jadi saya kalau mau kerja mampir dulu situ sebentar. Pokoknya 500.000 tuh 3 minggu Pak ya? Iya, pemakaian saya 500.000 potongan turbo harga 14.200 sampai 14.700, terakhir 14.700. Servis saya pulkan dulu minyaknya karena bisa biar nggak bingung. Pakai lama, sebulan baru bisa ngisi lagi itu sudah. Dengan tanah sekolah aja kan. Nah, ini dia. Wah, berarti memang di sini juga. Iya. Ini kaki Dex. Ini range tempuhnya tinggal 6 kilo. Kacanya kita buka aja kacanya. Iya. Ini Palisade. Isi full di Pekanbaru. Per liternya 14.050. Ini Palisade 4x4. Inlan terus dia, nggak bisa habis ini. Oke. Ya, oke. Palisade. Oh ya. Penuh. 74 liter. Ya. Tuh, full tank Palisade 1.039.774 liter. Tadi 74 liter nih. Over range tempuhnya 830 kilo. Ini dia pakai Pertamina Dex, harga per liter 14.050. Isi full tank 74 liter dengan harga 1.039.000. Full. Kalau saya paling sisa setengah, isi setengah. Bisa setengah, isi setengah, jadi 500.000. Ini handphone Bapak juga kayaknya full ini Pak. Oh, full juga. Dia indikatornya warna biru. Nih saya juga baru ngeliat ini Pak. Biasanya kan warnanya orange. Saya juga baru ngeliat nih baterai pakai wireless charging full. Ternyata ini warnanya biru. Biasanya nggak sampai full ya. Ya biasanya orang kan sekedar coba doang Pak sebentar. Royal Platinum. Assalamualaikum. Ya. Kirain mau apa-apa. Iya. Ini komplek perumahan sekaligus untuk kantor. Di kantor saya nih Pak.